Saudara-saudara pecinta sejarah sejalan dan searah, kali ini saya berada di Desa Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, lereng Gunung Lawu ya ini. Lereng Gunung Lawu ini. Kali ini saya dipandu oleh salah satu guide saya yang setia, yaitu Bapak Wardi. Ya, Bapak Wardi ini seorang pengagum sejarah, juga pemerhati budaya yang ada di daerah Manjung sini. Kali ini Pak Wardi akan menunjukkan kepada saya, yaitu situs arca yang masih ada di daerah sini, tapi letaknya itu di tengah sawah. Jadi nanti kita dipandu ke sana ya Pak Wardi ya. Nah, ini Pak Wardi sudah siap. Dan kali ini karena ini cuacanya sudah mendung, saya takut nanti hujan deras, saya langsung ke sana saja. Monggo. Oh, ini ya Pak Wardi ya. Oh, jadi Pak Wardi waktu tilik desa, apakah langsung menemukan patung ini, apakah mendapat impen dan sebagainya? Bagaimana ceritanya Pak Wardi? Enggak lah, saya giling-giling sampai di dagangan, tahu benda ini, saya laporan sama Bapak. Oh, gitu ya. Ya. 2 tahun lah. 2 tahun ya. Jadi apa yang sudah diinformasikan oleh Pak Wardi sebagai pemerhati budaya, juga beliau ini adalah senang akan channel Sejalan dan Searah. Jadi ini kalau menurut Pak Wardi 2 tahun yang lalu diketemukan dalam tengah sawah ini di areal kebon telo, dan di sana itu Gunung Lawu, di sana itu juga bukit-bukit ya, dikelilingi oleh bukit-bukit, di mana kalau saya lihat arca ini sudah mengalami korosi yang luar biasa ya. Korosi yang luar biasa itu maksudnya tidak terawat atau sudah ribuan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Jadi lihat ornamennya, kalau lihat ornamennya, ini ornamen zaman-zaman kesederhanaan sebelum Medang Kamulan ya. Jadi ini semacam Ganesha ya, yaitu kenapa ini diletakkan di sini dengan posisi bergelimpang ke sana, sedangkan di situ juga ada yang namanya tataan ya. Ini dulu di sini ya. Jadi arca ini masih asli ya, belum dipindah tempatkan karena tataan ini masih ada di sampingnya. Kemudian ini tengkurap dan ini masih belum sama sekali dibersihkan. Jadi menurut Pak Wardi di sebelah baliknya ini ada prasastinya, tapi oleh karena saya dengan Pak Wardi tidak kuat untuk melihat prasasti yang ada di sini, jadi sementara saya jelaskan tentang arca Ganesha ya. Jadi Ganesha itu juga disebut sebagai arca tulak balak ya. Ganesha itu di samping sebagai anak Dewa Siwa dengan Parwati, juga beliau ini memiliki suatu kecerdasan yang luar biasa dengan apa yang disebut dengan dewa ilmu pengetahuan. Ya, jadi dewa ilmu pengetahuan sekaligus oleh leluhur kita diletakkan di sini untuk tulak balak, supaya tidak terjadi kelongsoran, supaya tanah ini subur, supaya tanah ini tetap memiliki suatu kesuburan yang luar biasa. Dan kemudian arca Ganesha dengan tataannya ini diletakkan di sini. Mungkin ini masih banyak, bukan arca Ganesha, karena arca Ganesha ini kurang lebih setengah ton ya, setengah ton ini, karena ini batunya ini batu andesit
tapi andesitnya itu agak berwarna kemerahan dan jelas ini batu dari Gunung Lawu. Dan ini juga ada apa ya, lapik-lapik yang ada di sini, ini ada semacam apa ya, seperti Garuda, kemudian Ganesianya itu menempel, dan itu apa tataannya ini juga mewujudkan sebagai lambang lingga dan yoni ya, nanti bisa kita jelaskan di sana. Dan di sini arca ini, kalau arca ini di Magetan mungkin ini lebih tua dari Empu Sendok karena ornamennya ini masih sangat sederhana. Ya, ornamennya ini sangat sederhana sekali. Mungkin kalau menurut cerita, karena sebelum ada Medang Kamulan, di sini itu ada sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Magehan. Kerajaan Magehan itu yang ada di lereng Gunung Lawu. Dan kemudian pada abad 9 datanglah Empu Sendok, kemudian mau menggantikan Kerajaan Magehan itu sebagai kelanjutan daripada pusat pemerintahan di Medang Kamulan. Jadi itu nanti akan berlanjut kepada Medang Kauripan. Jadi ornamen Ganesha ini jelas ini oleh leluhur kita zaman dulu, tapi bentuk-bentuknya masih simetris dan presisi. Dan ini juga ada bekas belalai ya. Belalainya itu dipegang, ini tangannya, belalainya ini dipegang, dan ini matanya juga masih akan, tetapi taringnya ya, taringnya ini sudah cuil ya, taringnya sudah cuil. Karena Ganesha itu pada hakikatnya taringnya 2, tapi hanya 1 saja yang masih utuh, karena taring itu sendiri menurut cerita-cerita pada Hindu Parwa, taringnya itu memang diputus oleh Dewa Siwa untuk menulis. Jadi ini taringnya sudah tidak ada, dan ini jelas matanya sudah ada, dan ini belalainya ya. Ini belalainya ini menunjukkan belalai yang dipegang ya, yang dipegang. Ini menunjukkan belalai ini mungkin apa namanya, suatu metafora bahwa di sini Ganesha itu tetap memegang belalainya agar supaya aura-aura positif untuk melerai daripada tulak balak itu masih tetap dipegang ya oleh masyarakat di sini. Sayang sekali tidak ada yang namanya ubur rampe untuk sesaji. Mungkin dia tidak ada yang ngeruri, katanya Pak Wardi ya Pak, itu tidak pernah diruat ya Pak ya? Enggak pernah diruat ya. Orang lingkungan ini aja. Jadi untuk karena keyakinannya Pak Wardi sambil membawa dupa, mungkin Pak Wardi nanti akan juga mengaturkan sesaji, karena ini sudah lama tidak pernah disajeni ya, karena sudah 1000 tahun dan ini sudah dianggap sudah kuno. Akan tetapi bagi saya dan Pak Wardi masih tetap kita hormati sebagai warisan budaya leluhur. Dan itu nanti Pak Wardi coba saya lihat yang di belakang itu, yang itu bekas tataan ya. Ya, bekas tataan itu apakah masih bisa kita lihat secara jelas ya. Ya, sebagai yang saya jelaskan tadi ya toh, kalau dari depan saya sudah menjelaskan bahwa itu adalah patung Ganesha ya toh. Kemudian yang di sebelah ini yang sudah tumbang ke sini, ini adalah bekas tempatnya arca Ganesha. Jadi ini kalau kita balik, arca itu tadi kan ada yang namanya tempat kakinya, ya, tempat berdirinya itu mestinya masuk ke sini. Dan di sini juga masih ada ornamen, masih banyak ornamen. Sayang saya tidak bawa sikat ya. Ini semuanya ornamen-ornamen dan masih utuh. Ornamen ini sayang sekali ya. Ini ornamen. Ya, kalau ini disikat ini akan kelihatan ya. Dan di belakangnya di situ itu banyak tulisan yang disebut juga tulisan prasasti. Sayang saya belum bisa mendorong ke sana, mungkin lain waktu. Sementara saya akan menjelaskan di sini ada yang namanya lapak ya. Lapak itu adalah tataan ya. Di sini juga ada ornamen dan mungkin posisinya sebelum tumbang, posisi dari lapak ini ada di bawah sana. Kemudian ini tumbang karena ini longsor ya Pak Wardi ya. Nah, miring dan ini. Nah, ini membutuhkan banyak orang untuk mengembalikan
Arca Ganesha ini pada posisi semula, dan ini nanti akan juga saya laporkan ke Badan Cagar Budaya Jawa Timur BPCB di Trawulan. Ini sebagai bahan laporan karena ini saya lihat dengan Pak Wardi sebagai penemunya. Pak Wardi ini sebagai pemerhati juga sejarah dan budaya, dan ini belum tersentuh ya. Belum tersentuh. Maksudnya belum tersentuh itu belum ada salah satu orang yang pernah meliput penemuan ini. Ya. Jadi ini masih yang disebut peliputan perdana saya. Jadi sayang sekali di daerah Gunung Lawu ini masih banyak sekali yang disebut namanya situs-situs percandian, akan tetapi ini masih diketemukan dan baru ada laporan dari Pak Wardi ini. Dan kemungkinan di sini juga banyak. Nah, karena di situ masih banyak bata-bata yang juga ada ornamen, tapi saya tidak berani. Di sini ada di area kebun telo, dan di sana itu ada persawahan. Tepat di sana itu adalah Gunung Lawu. Ya, kemungkinan besar ini adalah menghidup Gunung Lawu. Ya, nah itu Gunung Lawu. Jadi simetris, jadi tulak balak Arca Ganesha ini dipakai tulak balak kalau misalnya Gunung Lawu itu meletus, kalau misalnya Gunung Lawu itu mengeluarkan hujan. Ini sudah ada yang namanya aura yang bisa menimbulkan suatu aura negatif yang dipancarkan melalui belalai gajah itu tadi ya. Ini persis ini Gunung Lawu ini sana. Nah, persis Gunung Lawu puncaknya. Jadi ini Arca Ganesha itu mestinya menghadap di sana, dan ini lapis tataannya dan tetap menghadap ke Gunung Lawu, dan di sini adalah area pertanian. Kan gitu Pak Wardi ya? Area pertanian. Ya, sekarang sudah banyak ditempati oleh rumah-rumah penduduk yang dulunya mungkin di sini tempat sakral, atau ini dulu tempat ritual dan sebagainya. Karena Ganesha, di mana ada Arca Ganesha, di situ mesti ada yang namanya percandian. Ya, jadi percandian ini saya estimasikan sebagai bentuk percandian pemujaan Ganesha, sebagai penolak sebagai penolak tulak balak untuk area di sekitar daerah Panekan dan sekitarnya. Ya, jadi saya kira untuk sahabat-sahabat pecinta dari sejarah sejalan dan searah, ini adalah penemuan perdana yang saya dapat informasi dari Pak Wardi yang juga seorang pemerhati dari channel sejarah. Maka saya ditunjukkan di sini dan saya teliti, dan kemudian ini saya teliti menunjukkan bahwa ini adalah zaman di era sebelum Medang Kamulan. Jadi sebelum Medang Kamulan itu ada namanya kerajaan Magehan ya. Magehan itu di lereng Gunung Lawu, dan mungkin ini adalah salah satu situs yang masih tersisa. Demikian sahabat-sahabat pecinta sejarah dan saudara-saudara yang cinta akan tayangan channel sejarah sejalan searah, dan saya kira cukup apa yang sudah saya jelaskan. Saya dengan Pak Wardi sebagai penunjuk dan guide saya mohon pamit, sampai jumpa.